Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi gerak pada benda. Nah, sebelumnya Ibu ingin terlebih dahulu bertanya kepada anak-anakku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Pengertian gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, secara umum, berdasarkan lintasannya, gerak kita bedakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, untuk materi kita kali ini, kita hanya akan membahas mengenai gerak lurus saja. Adapun mengenai gerak melingkar dan gerak parabola, anak-anakku sekalian akan dapati atau akan pelajari nanti pada tingkatan berikutnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai gerak lurus, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai besaran-besaran yang akan kita gunakan nantinya dalam menyelesaikan persamaan pada gerak lurus. Ada 3 besaran yang akan Ibu jelaskan di awal. Yang pertama adalah perpindahan, yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Sekarang kita akan membahas besaran yang pertama, yaitu perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, apa sih perbedaan antara perpindahan dan jarak? Jarak adalah total panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Nah, dari pengertian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada perpindahan yang menjadi titik pengamatan kita itu adalah titik awal dan titik akhir saja. Jadi, kita tidak memperhitungkan kemana saja lintasan yang sudah dilalui oleh suatu benda. Kita hanya mengukur dari titik awal dan titik akhir. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan atau perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Sedangkan pada jarak ini adalah total panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Jadi kemanapun benda bergerak, kita akan selalu menghitung berapa panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Kemudian perbedaan yang kedua antara perpindahan dan jarak. Perpindahan kita sebut sebagai besaran vektor, sedangkan jarak termasuk besaran skalar. Masih ingat anak-anakku sekalian perbedaan besaran vektor dan besaran skalar? Ya, jadi besaran vektor di sini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja tanpa memperhitungkan arah. Ya, itu tadi perbedaan antara perpindahan dan juga jarak. Adapun satuan perpindahan dan jarak dalam satuan internasional adalah satuan meter. Nah, untuk lebih jelasnya memahami perbedaan antara perpindahan dan jarak, Ibu akan menampilkan contoh agar anak-anakku sekalian bisa lebih mudah memahami perbedaan antara keduanya. Silakan disimak contoh berikut ini. Sebuah benda bergerak dari titik A menuju ke titik B. Kemudian, benda tersebut bergerak kembali menuju ke titik A. Jarak antara A dan B adalah 5 meter. Nah, dari contoh ini
kita dapat melihat bahwa besarnya perpindahan yang dialami oleh benda itu sama dengan 0. Mengapa bisa sama dengan 0? Ini disebabkan karena pada perpindahan yang kita amati atau yang kita hitung itu hanyalah titik awal dan titik akhir saja. Ketika benda bergerak dari titik A, kemudian kembali lagi ke titik A, berarti posisi awal dan posisi akhir benda tidak mengalami perubahan, sehingga besar perpindahannya sama dengan 0. Nah, beda halnya dengan jarak, di mana jarak yang dialami oleh benda itu sama dengan 10 meter. Ini diperoleh dengan menjumlahkan jarak dari A ke B ditambah dengan jarak dari B ke A. Nah, inilah yang membedakan antara perpindahan dan jarak. Sekarang kita akan membahas besaran berikutnya, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu, sedangkan kelajuan adalah besarnya jarak per satuan waktu. Hampir sama dengan pengertian besaran sebelumnya. Pada kecepatan dan kelajuan, ini kita bedakan juga berdasarkan ada tidaknya besaran yang termasuk besaran vektor dan ada besaran yang termasuk besaran skalar. Kecepatan kita kategorikan sebagai besaran vektor dengan rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan kelajuan kita masukkan sebagai besaran skalar dengan rumus kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, besaran yang selanjutnya adalah percepatan. Percepatan diartikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Adapun persamaan untuk percepatan dapat ditulis percepatan sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Satuan percepatan adalah meter per second pangkat 2. Satuan kecepatan adalah meter per second. Dan satuan waktu adalah second. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis besaran apa saja yang nantinya akan kita gunakan pada gerak lurus, nah sekarang kita akan membahas jenis-jenis gerak lurus. Secara umum, gerak lurus kita bedakan ada dua jenis. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kita akan mulai membahas gerak lurus yang pertama, yaitu GLB. Apa sih GLB itu? GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Ya, dari pengertian GLB tadi, kita dapat mengetahui bahwa sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan jika benda itu berada pada lintasan yang lurus, kemudian mempunyai kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, ketika benda ini mengalami kecepatan tetap atau konstan, ini berarti bahwa percepatan pada gerak ini tidak ada sama sekali atau percepatannya sama dengan 0. Ya, adapun grafik GLB ada dua jenis. Yang pertama adalah grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Ya, kemudian yang kedua adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Nah, pada grafik hubungan antara jarak dengan waktu,
pada gambar di samping tampak grafik yang pertama, yaitu hubungan antara S, jarak, dan T, waktu. Dapat kita lihat bahwa grafiknya itu menanjak ke atas. Nah, ini menandakan bahwa hubungan antara jarak dan waktu itu berbanding lurus, yang menandakan bahwa semakin besar yang ditempuh oleh sebuah benda pada gerak lurus beraturan, maka akan semakin besar pula jaraknya. Jadi semakin besar waktu tempuhnya, maka jarak benda tersebut akan semakin besar pula. Nah, ini arti dari pengertian berbanding lurus atau sebanding. Nah, sedangkan pada grafik yang kedua, grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu atau grafik V dan T, ini memperlihatkan grafiknya mendatar. Nah, grafik mendatar ini menandakan bahwa berapapun waktu tempuh yang dibutuhkan oleh benda ketika melakukan gerak lurus beraturan, maka kecepatannya selalu sama. Jadi kecepatannya selalu sama atau kecepatannya selalu konstan. Sehingga ketika kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka akan menunjukkan grafik yang mendatar. Adapun rumus GLB atau gerak lurus beraturan dapat kita tulis pada persamaan berikut. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per second, kemudian S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Nah, jika benda ini mempunyai posisi awal atau berada di titik S0 setelah melakukan gerak beberapa waktu, maka untuk menentukan jarak pada benda digunakan persamaan S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Nah, di mana S0 di sini adalah posisi mula-mula suatu benda. Nah, untuk memudahkan anak-anakku sekalian memahami materi GLB dan seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, berikut ini Ibu akan tampilkan beberapa contoh soal terkait GLB. Mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Sebuah mobil melaju di lintasan lurus dengan kecepatan 3 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika berjalan selama 5 menit? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus melihat dulu apa yang diketahui pada soal. Diketahui kecepatan atau V sama dengan 3 meter per second. Diketahui waktu atau T sama dengan 5 menit. Nah, karena satuan kecepatan dalam meter per second, maka satuan waktu dalam menit kita harus ubah terlebih dahulu ke dalam satuan second pula. 5 menit sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 second. Kemudian ditanyakan S atau jarak. Jawab, V sama dengan S dibagi T. Karena yang ditanyakan adalah S, sehingga kita ubah rumusnya menjadi S sama dengan V dikali T, sama dengan 3 meter per second, dikali 300 second, sama dengan 900 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 5 menit adalah 900 meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah kereta cepat berada 2 km dari stasiun. Kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan tetap 80 km per jam.
Berapakah jarak kereta tersebut dari stasiun setelah 30 menit? Diketahui, kecepatan atau V sama dengan 80 km per jam, waktu atau T sama dengan 30 menit. Karena satuan kecepatan di sini dalam kilometer per jam, sehingga 30 menit kita ubah ke dalam satuan jam sama dengan 0,5 jam. Jarak mula-mula atau jarak awal kereta S0 sama dengan 2 km. Ditanyakan, berapakah jarak kereta setelah 30 menit? S sama dengan berapa? Jawab, S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Sama dengan 2 ditambah 80 dikali 0,5. Nah, di sini anak-anakku perlu perhatikan bahwa ketika ada operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah operasi perkalian. Sehingga S sama dengan 2 ditambah 40, S sama dengan 42 km. Jadi, setelah 30 menit, kereta berada 42 km dari stasiun. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut pada gerak lurus yang kedua, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Apa sih GLBB itu? GLBB adalah gerak benda pada suatu lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Nah, perbedaannya dengan GLB tadi, pada GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan, sedangkan pada GLBB, gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Untuk lebih memahami mengenai GLBB, di sini Ibu sudah menyajikan ada 3 grafik yang kita bisa amati pada GLBB. Yang pertama adalah grafik hubungan antara jarak dan waktu. Kemudian yang kedua, grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Dan yang ketiga adalah grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Nah, adapun grafiknya bisa anak-anakku sekalian lihat pada gambar di samping. Sekarang kita akan masuk ke rumus atau persamaan pada GLBB. Ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal perhitungan pada materi GLBB. Persamaan yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian yang kedua adalah VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A dikali S. Dan yang ketiga adalah S sama dengan V0T ditambah 1/2A dikali T pangkat 2. Nah, untuk keterangannya bisa anak-anakku sekalian lihat pada gambar di samping. Ya, jadi inilah ketiga persamaan atau rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan perhitungan pada GLBB. Nah, untuk lebih jelasnya mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perhitungan pada GLBB, Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second pangkat 2. Berapakah kecepatan mobil tersebut setelah selang waktu 1 menit? Diketahui, percepatan atau A sama dengan 2 meter per second pangkat 2. Waktu atau T sama dengan 1 menit. Nah, satuan menit ini kita ubah ke dalam satuan second sama dengan 60 second. V0 sama dengan 0. Nah, V0 di sini sama dengan 0 disebabkan karena
pada awalnya atau pada mula-mula mobil dalam keadaan diam. Ditanyakan kecepatan akhir atau VT. Nah, untuk mengetahui rumus apa yang digunakan pada soal ini, maka kita lihat apa yang diketahui pada soal. Karena yang diketahui pada soal adalah percepatan, waktu, dan kecepatan awal, maka rumus GLBB yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT sama dengan 0 ditambah 2 dikali 60. VT sama dengan 0 ditambah 120 sama dengan 120 meter per second. Jadi, setelah 1 menit dan dengan percepatan 2 meter per second pangkat 2, mobil tersebut memiliki kecepatan 120 meter per second. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 50 km per jam. Kemudian mengalami percepatan 20 km per jam pangkat 2. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 30 menit? Diketahui, kecepatan awal sama dengan 50 km per jam, percepatan sama dengan 20 km per jam pangkat 2, waktu sama dengan 30 menit. Satuan waktu kita ubah ke dalam jam sama dengan 0,5 jam. Ditanyakan, berapakah jarak yang ditempuh mobil atau S? Jawab. Nah, di sini karena yang diketahui pada soal adalah kecepatan awal, percepatan, dan waktu, dan yang ditanyakan adalah S, sehingga rumus GLBB yang kita gunakan adalah rumus yang ketiga. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2. S sama dengan 50 dikali 0,5 ditambah 1/2 dikali 20 dikali 0,5 pangkat 2. S sama dengan 25 ditambah 10 dikali 0,25. S sama dengan 25 ditambah 2,5 sama dengan 27,5 km. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 30 menit adalah 27,5 km. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan kita mengenai materi gerak lurus, yaitu GLB dan GLBB. Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik dan dapat memahami konsep serta penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.